Manusia harus mencapai keutamaan. Apa keutamaan itu? Keutamaan itu satu kondisi ketika sesuatu terwujud secara optimal. Itu namanya utama. Misalnya ngaji ini dimulai jam 8, berakhir jam 10. Jam 8 tit dimulai dan jam 10 tit selesai. Itu namanya optimal. Pas. Nah, jadi sesuatu itu optimal kalau dia berfungsi 100%. Ya kalau di bukunya Plato disebut, misalnya kuda itu utama, optimal, arete, kalau dia bisa lari kencang. Telinga itu utama, optimal, kalau dia bisa mendengar dengan baik. Jadi itu optimal. Jadi berfungsinya sesuatu secara penuh, itu namanya arete. Itulah keutamaan. Nah, kalau manusia gimana? Manusia itu utama kalau jiwanya, tadi kan manusia itu kuncinya di jiwa. Kalau fungsi-fungsi jiwa, bagian-bagian jiwa yang 3 tadi terimplementasi secara optimal, penuh. Ya bahasanya Plato, adil dan harmonis. Adil itu berarti pas, harmonis itu berarti selaras. Dan makanya tiap kali khotbah Jumat itu khotibnya selalu bilang, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil itu pas, butuhnya 10 dikasih 10. Cuma dalam Islam, dalam konteks hubungan dengan yang lain, kadang-kadang perlu ditambahi ihsan. Ihsan itu misalnya kalian punya utang 10, mengembalikan 12. Nah itu yang 2 itu namanya ihsan. Nah, katanya Plato, fungsi jiwa itu optimal kalau dia pas, adil dan harmonis. Harmonis itu berarti epitimia ya, tumos ya, tapi selaras dengan akal yang jadi rajanya. Itu namanya harmonis. Tidak gegeran, nggak konflik. Konflik itu kan misalnya akalmu melarang-larang bahwa itu jelek, tapi kamu disetir oleh epitimia yang jelek pun diterjang. Itu berarti nggak harmonis, nggak adil. Misalnya harusnya kamu sehari makan 3 kali, tapi meskipun kamu punya, kamu makan 1 kali karena ingin menyiksa diri. Nah, itu namanya nggak adil. Jadi harus adil. Nah, itu berarti apa? Manusia yang jiwanya diimplementasikan secara optimal dan harmonis, itu berarti dia adil. Oke, kita lihat lagi. Orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya, inilah nanti orang yang bahagia. Jadi filsafat kebahagiaannya Plato ada di situ. Nanti kita lihat apa saja sih keutamaan yang arete tadi. Ya katanya Plato, paling tidak kualifikasinya paling dasar ada 4. Jadi yang pertama kesederhanaan, yang kedua keberanian, yang ketiga kebijaksanaan, yang keempat keadilan atau kebenaran. Mungkin bacanya di sini aja lebih gampang. Jadi optimalisasi fungsi jiwa biar kita bisa bahagia. Oke, yang pertama epitumia. Epitumia itu objeknya kan tadi kebaikan fisik, perut ke bawah, yaitu makan, minum, seks. Optimalnya apa? Kesederhanaan. Saya tidak tahu konotasi sederhana itu seperti apa. Maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas, bukan pas-pasan loh ya. Beda.
Hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh. Pas itu kayak iklannya salon pas itu loh. Waktu butuh ini pas ada, waktu butuh itu pas ada. Jadi butuhnya 100, ya 100. Tidak usah serakah 200. Itu namanya hidup sederhana. Jadi kalau pakai sepatu yang harganya 100.000 cukup, ya beli aja yang 100.000. Ngapain sih yang beli 300? Toh nggak nambah cakep, ya gitu-gitu aja wajahnya misalnya. Itu sederhana namanya. Jadi hidup sederhana itu bukan hidup kekurangan, bukan hidup pas-pasan, tapi hidup yang pas. Nah, optimalnya epitomia itu yang sederhana, maksudnya yang pas. Kalau pasnya kamu satu piring dan satu piring itu sudah kenyang, ya sudah. Itu namanya pas, sederhana. Atau mungkin temanmu yang satunya enggak, Pak, kalau satu piring masih kurang, Pak, masih nyisih di sini. Biasanya saya 3 piring, Pak. Oh ya, 3 piring itu pas. Kalau kamu memang pasnya 3 piring, makan satu piring itu tidak sederhana. Itu kalau di agama namanya zalim. Menzalimi perutmu sendiri. Biasanya isinya 3, kamu kasih 1 atau 5 nasi kucing tapi. Ya, jadi nasi kucing kan kadang-kadang sampai 6-7 kan kali ya. Lebih banyak dari biasanya. Jadi utamanya, jadi aretenya epitomia itu pas, sederhana. Jadi makan, minum, seks itu keutamaan kesederhanaan. Jadi jangan lebih dan jangan kurang. Seks juga begitu, jangan dikurangi sampai tidak kawin, juga jangan lebih. Lebih itu boros, kuat. Apa ya boros itu ya, mungkin ngentek-entek pasangan apa, pokoknya 1 aja cukup kan, nggak harus 2. Kalau 1 kurang ya nambahlah 2, kan gitu. Loh kan logikanya kan gitu. Ya kalau sudah 1, sudahlah kamu satu-satunya selesai, ya sudah, berarti 1 aja. Tapi besok butuh 1 lagi, Pak, untuk cadangan. Oh, ya. Itu urusan lain itu. Tapi yang jelas sesuai kebutuhan. Pas. Nah, kalau yang tumos, yang tadi harga diri, cita-cita, status, itu sederhana pasti. Sederhana dalam arti harus pas. Kalau over namanya sombong, kalau kurang namanya minder. Harus pas. Dan juga berani. Berani itu kan tengah-tengah antara takut dan nekat. Saya, Pak, bercita-cita jadi TNI Angkatan Laut, Pak. Bisa berenang? Tidak bisa, Pak. Itu namanya nekat. Ya namanya bukan berani. Jadi berani itu tengah-tengah. Kamu bukan penakut sih, tapi saya mau belajar, oh, Pak. Oh ya, berarti itu berani. Jadi itu untuk tumos sederhana, penuhi secara pas. Orang juga butuh status, orang juga butuh harga diri, orang juga butuh nama, orang juga butuh ambisi. Tapi jangan berlebihan, juga jangan kekurangan, dan berani. Nah, jadi level tumos kalau sederhana dan berani berarti optimal, pas. Terus logostikon atau logistikon itu objeknya kan kebaikan, pengetahuan, kebaikan dalam dirinya sendiri. Ada tambahannya, keutamaan sederhana, berani, dan selalu nambah pengetahuan. Itu berarti optimal. Semakin banyak pengetahuannya, semakin optimal logosnya. Jadi untuk memuaskan logos, kamu boleh nambah terus-menerus. Karena rumusnya, pengetahuannya ditambah terus, tidak apa-apa. Jadi sederhana, berani, dan pengetahuannya nambah terus. Kalau tumos, sederhana dan berani. Kalau epitumos, sederhana saja. Sederhana berarti pas. Jadi kalau ini jalan secara optimal semua, orang akan bahagia, katanya Plato. Jadi epitumienya terpenuhi, tumosnya terpenuhi, dia punya gairah, punya semangat, dan logosnya selalu bertambah. Oke. Nah, kalau sudah optimal gimana sih untuk
untuk mencapai kebahagiaan. Katanya Plato, geraknya jiwa yang mencari kebahagiaan itu ada dua. Jadi yang pertama, gerak membersihkan epitumia dan tumos, biar jadi sederhana dan berani tadi. Gerak yang kedua, setelah beres, dirinya sendiri bersih, terus jalan, dialah yang jadi pemandu. Jadi geraknya dua kali. Jadi membereskan penumpang dan nyetir ke arah tujuan. Jadi dua kali. Beresin kudanya, sayapnya, keretanya, kemudian memandu ke jalan yang diinginkan. Jadi akalmu itu tugasnya dua, menahan, ngatur, dan mengarahkan. Jadi dua. Setelah ngatur, mengarahkan. Nah, ini sebenarnya sangat sufistik. Jadi di sufi-sufi kalian sering dengar ajaran semacam ini. Jadi gerak jiwa itu gerak membersihkan dan gerak mengarahkan. Itu semacam takhalli, tahalli, dan tajalli. Kalau tajalli berarti sudah sampai tujuan. Takhalli dibersihkan, tahalli diarahkan, diisi dengan yang baik, dan terakhir tajalli. Itu ada di filsafatnya Plato. Terus catatan lagi dari Plato, keutamaan itu bukan pertukaran. Ini diingat-ingat ya, bukan ijolan. Maksudnya ijolan itu kadang-kadang kan kita gini, menukarkan kenikmatan yang kecil demi kenikmatan yang besar. Kamu melekan demi nilai ujian bagus. Kamu korbankan tidurmu demi nilai yang bagus. Ini namanya ijolan. Semacam ini tidak utama. Jadi tidak bagus. Kenapa? Tidak esensial. Gaya semacam inilah yang bikin, misalnya Saiful Jamil, dia rajin poso Senin Kemis, rajin tahajud, tapi yo akhirnya kejebak juga di situ. Kenapa? Karena dia mungkin kebanyakan orang sholat tahajudnya, sholat duhanya, puasa Senin Kemisnya pakai logika ijolan. Ya Allah, saya capek-capek bangun malam nih, kasih rezeki yang bagus ya. Ini itu namanya pertukaran. Kalau kayak gini katanya Plato, tidak utama. Itu sama dengan kita pindah dari rasa takut yang satu ke rasa takut yang lain. Menaklukkan rasa takut yang satu untuk jatuh ke rasa takut yang lain. Tidur demi nilai bagus. Kamu taklukkan semangat tidurmu demi karena kamu takut nilaimu jelek. Jadi itu namanya tukaran. Ngaji kayak gini, Mas, tiap malam ngaji gimana sih? Biar dapat barokah, terus aku pinter. Kalau pinter nanti bisa naik. Itu berarti ijolan. Katanya Plato, enggak. Katanya Plato, gaya ijolan itu ambigu dan tidak jelas. Jadi kenapa oleh Plato disebut ambigu? Ya karena tidak pasti. Di situ kalimatnya ambigu itu, masalahmu sebenarnya nggak hilang. Kamu tetap ada di rasa takut. Saya siap Pak mengorbankan jam 9 waktu duha, waktunya kerja, tak pakai sholat duha. Loh bayangkan, waktunya orang sibuk-sibuk kerja Pak, saya sholat. Cuma kenapa? Biar rezekiku tambah. Itu sebenarnya kamu menaklukkan rasa takutmu bekerja karena rasa takut kamu miskin. Jadi dari rasa takut satu ke rasa takut yang lain, itu namanya pertukaran. Cuma ijolan, nggak ada yang berubah, kamu tetap masih takut. Nah itu katanya Plato enggak. Ya bukan nggak boleh, tapi itu enggak utama. Biar utama gimana? Jalurnya harus logos. Logos itu pakai akal. Kenapa kok sholat duha tiap hari? Ya karena saya itu kan rezekiku banyak, jadi saya harus bersyukur.
sisipkan dikit waktu syukur, waktu duha kan tidak apa-apa. Itu kan logos namanya. Ini lebih murni, lebih abadi daripada ijolan. Kadang-kadang kan kita ibadah sama Allah kan gitu, modenya mode bisnis, ijolan. Saya dulu nggak usah sholat tahiyatul masjid, kita baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Itu derajatnya sama kayak sholat tahiyatul masjid. Nggak usah, kalau gitu baca itu aja kan gitu. Hitung-hitungan, perhitungan. Barang siapa baca doa ini sekian kali maka dikasih ini. Akhirnya kan kamu ngitung bener pas kurang 30. Terus lagi suwi men yo kurang. Nah saya gitu, kamu perhitungan. Dianggapnya Allah sedetail itu kayak akuntan. Wow, mohon maaf doamu gak tak kabulkan karena subhanallahnya harusnya 33, kamu 32, kurang 1. Misalnya, apa ya sampai segitunya Allah itu? Itu karena kita logika ijolan sama Allah. Kita berbisnis sama Tuhan. Katanya Plato enggak, yang kayak gini tidak utama. Jadi keutamaan bukan ijolan. Oke, nah ini yang mewarisi teori gurunya Plato. Katanya Plato, orang jahat itu enggak ada sebenarnya. Kalau ada orang melakukan kejahatan atau kesalahan, itu sebenarnya karena dia tidak tahu. Kita lihat ya rentetan logikanya Plato. Yang pertama, kalau ada orang melakukan salah atau jahat, itu pasti dia nggak sadar atau nggak tahu. Kenapa? Yang pertama, tidak ada orang yang ingin merusak dirinya sendiri, ingin menyusahkan dirinya sendiri. Ketika orang melakukan kesalahan, itu dia tidak tahu kalau kesalahan itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Dia nganggapnya kesalahan itu menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kuncinya sebenarnya dia tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa kesalahan itu merusak dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan itu. Orang tidak tahu kan nggak sadar. Jadi rumusnya Plato, orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang tidak ngerti. Kalau ada orang begal, dia nganggapnya dengan begal itu hidupnya akan lebih nyaman, lebih untung, lebih tentram, lebih nikmat. Padahal orang yang ngerti, tidak. Dengan kamu begal, hidupmu lebih susah, lebih sumpek. Mungkin kamu dapat uang banyak sebentar, tapi setelah itu kamu sengsara, dicari orang, nggak bisa hidup bebas, lebih susah loh. Dia nggak nyampe ke sana. Dia nggak tahu. Kalau dia tahu, mungkin dia nggak melakukan itu. Orang yang memperkosa misalnya, loh, dia mikir, wah dengan tak perkosa, wah enak gue dapat tahu rasanya. Loh, dia nggak paham rasamu yang cuma berapa. Kamu buatnya berapa? Buat iyalah, gak ngono, levelmu menit apa detik? Iya, apa jam, apa hari? Jadi hanya beberapa detik itu nikmat, bukan bahagia. Nikmat beberapa detik itu. Taruhannya sangat besar, rusaknya sangat panjang. Maka sebenarnya kamu nggak tahu resikonya, nggak ngerti resikonya, kamu nggak sadar melakukan itu. Jadi katanya Plato, nggak ada orang jahat, yang ada orang nggak ngerti. Maka nanti katanya Plato, konsekuensinya apa? Orang itu kalau dia ngerti dan tahu, pasti baik. Itulah maka kuncinya sejak awal tadi Plato bilang logos yang harus nyetir. Semakin kamu paham bahwa itu merusak dirimu, semakin kamu tidak melakukan itu. Jadi orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang yang tidak tahu. Nah itu rumusnya Plato. Jadi maka kamu nggak perlu nyalahin orang kalau ada jahat, dia tidak tahu. Berilah dia tahu resikonya, dampaknya. Karena nggak ada orang yang nyari susah untuk dirinya sendiri minimal. Terus akhirnya apa? Kalau sudah harmonis, sudah adil, sudah beres jiwanya,
maka kamu bahagia. Kalau sudah bahagia, kenapa sih? Kalau sudah bahagia, kita akan eudaimon. Eudaimon. Makanya filsafat kebahagiaannya Plato kan disebut eudaimonia. Jadi daimon itu apa? Intelek, akal, atau sesuatu yang bercorak ketuhanan. Jadi tujuan hidup kita, begitu kita bahagia, seperti rumusnya Plato tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang dekat, serupa, mirip dengan yang ilahi. Itu yang tadi digambarkan keretanya terbang ke atas, maka dia dekat. Ya kalau kita berarti taholak bi ahlakillah, maka kita bahagia dan dekat sama Allah, kita mirip sama yang spiritual, yang sejati, yaitu Allah. Ya kalau bahasanya sana daimon, atau daimon itu intelektual murni, coraknya ketuhanan. Jadi kalau akal kita nyetir bagian-bagian jiwa tadi secara optimal, maka kita akan bahagia. Begitu kita bahagia dengan rumusnya tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang mirip dengan Allah, kita dekat dengan yang ilahi. Oke, jadi ujungnya teorinya Plato menunjukkan sebenarnya dia banyak terpengaruh oleh tradisi spiritualitas, bahwa bahagia di dunia itu otomatis kamu bahagia di akhirat. Jadi dia bukan dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada ceritanya orang senang di dunia saja, akhiratnya susah, tidak mungkin. Kalau nikmat iya, tapi kalau bahagia tidak. Begitu orang bahagia di dunia, otomatis dia akan bahagia di akhirat. Karena jalan untuk bahagia itu jalan menaklukkan jiwa lewat rasio. Itu rumusnya Plato. Jadi tidak ada orang bahagia orang jahat itu bahagia di dunia, di akhirat nanti susah. Enggak. Orang jahat yang kacau, yang tidak tahu tadi, ya dia susah di dunia sebenarnya, dan di akhirat juga akan susah. Yang bahagia di dunia, di akhirat juga akan bahagia. Itu rumusnya Plato. Oke, ada beberapa quote yang menurut saya bagus dari Plato. Yang pertama, wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Orang bijaksana itu ngomong karena ada sesuatu yang ingin dia katakan. Sementara orang bodoh itu ngomong karena dia ingin mengatakan sesuatu. Pikiran dewe. Ya. Jadi yang satu karena sudah ada isinya, ada sesuatu yang ingin dia katakan. Sementara orang bodoh itu ngomong karena ingin mengatakan sesuatu. Oke, ada lagi. Ini yang tak pilih, yang saya tertarik. Banyak quotes-nya Plato yang bagus-bagus. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light. Kita bisa dengan mudah memaafkan kalau ada anak kecil takut kegelapan. Tapi tragedi yang sebenarnya dalam hidup adalah ketika orang tua takut kegelapan. Takut cahaya dengan gelap. Jadi kalau anak kecil takut kegelapan itu wajar. Tapi sekarang banyak orang tua yang takut cahaya. Banyak orang yang takut kebenaran. Karena dia merasa dirinya sendiri sudah benar. Ketika ditunjukkan cahaya dia tidak mau. Ditunjukkan yang lebih benar, lebih baik dia tidak mau. Pokoknya milikku paling benar. Menutup diri. Semua yang menutup itu biasanya cahaya nggak bisa masuk, gelap. Jadi ini Plato mau ngomong, kalau anak kecil takut kegelapan biasa. Tapi sekarang banyak orang besar takut cahaya. Karena begitu cahaya dia terima, mungkin banyak pikiran-pikirannya yang harus direvisi. Dan itu dia tidak mau. Itu namanya takut cahaya. Oke,
good people don't need laws to tell them to act responsibly, and bad people will find a way around the laws. Orang baik itu tidak butuh hukum yang ngasih tahu mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab. Orang baik itu tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada kitab suci pun dia tetap melakukan yang baik. Tapi orang jelek, meskipun ada hukum, ada aturan, ada undang-undang, ada kitab suci, will find a way around the laws. Akan nyari jalan untuk keluar dari hukum. Bedanya di situ. Akan mensiasati hukum, akan nyari khilah dari hukum. Ini nanti kalian kapan-kapan kita ngomong republiknya Plato, filsafat politiknya. Yang kita omongkan hari ini sebenarnya bagian kecil dari teori-teorinya Plato. Yang terakhir, ini agak rumit, tapi untuk bahanmu mikir di kamar ya. Apakah sesuatu itu suci sehingga dia dicintai oleh Tuhan? Artinya itu. Ataukah dia suci karena dicintai oleh Tuhan? Itu rumit ini. Jadi apakah sesuatu itu suci dalam dirinya sehingga dicintai oleh Tuhan, ataukah sesuatu itu sebenarnya biasa-biasa aja, tapi karena dicintai Tuhan maka dia jadi suci? Kalau yang pertama, Tuhan itu tidak terlibat, pada dirinya sendiri dia suci. Tapi di yang kedua, sebenarnya suci tidaknya sesuatu ini tergantung diridhoi Tuhan apa enggak, dicintai Tuhan apa enggak. Jadi tidak pada dirinya sendiri. Hari ini banyak orang yang melabeli sesuatu benar, suci, sakral pada dirinya sendiri, pada sesuatu itu, tidak pada Allahnya, tidak pada Tuhannya. Ini panjang sebenarnya uraiannya, ya untuk bahanmu aja mikir. Apakah sesuatu itu benar dan suci karena diridhoi Allah, ataukah dia benar dan suci pada dirinya sehingga terus diridhoi oleh Allah? Itu pikirin sendiri, menurutmu yang pas yang mana. Meskipun kalau menurut Plato kalimat terakhir itu yang pas.